Halo, selamat datang kembali di channel United Identity. Channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Apa kabar semua? Terima kasih atas perhatiannya, yang dimana sampai saat ini gue juga makin bertambah sih subscribernya ya. Gue sangat-sangat berterima kasih. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman. Bisa sampai 2700 subscriber, 2750 sekarang ya. Gua akan terus mengembangkan dan semoga nih ya pada beberapa planning di tahun baru ini akan bisa terlaksana. Kita baru akan bermain itu di hari Jumat pagi ya. Aduh, kayaknya jadwalnya Manchester United nih menyiksa banget nih buat para fansnya nih. Jam 3 pagi pula lagi. Dimana Manchester United di lanjutan Liga Inggris akan melawan Southampton ya, akan menjamu Southampton. Di pertandingan pertama kita bisa menang 0-3 ya, mestinya sih ya, seharusnya bisa kita ngambil poin penuh. Walaupun Southampton juga baru aja mengganti pelatih ya. Biasanya kalau ganti pelatih nih lagi semangat-semangatnya nih. Perlu juga dilihat konsistensinya gimana ketika 2 kali di musim ini, di tahun ini, di tahun baru ini kita melawan tim-tim yang ibaratnya lebih superior, tapi justru kita bisa mengimbangi bahkan mengalahkan. Bagaimana nih kalau racikan Amorim sama tim-tim yang papan bawah atau papan tengah, itu papan tengah gitu ya, tim-tim yang lebih ke low block, lebih ke pragmatis juga. Nah, gimana kita bisa lihat dan kita mau lihat Ruben Amorim menerapkan strategi apa ya, menerapkan cara apa untuk bisa mengalahkan ya klub-klub yang lebih di bawahnya. Ya, harusnya sih kita bisa menang ya, kalau punya rasa keinginan untuk menang kayak kemarin, semangatnya, mentalnya, motivasinya, harusnya sih kita bisa mengambil poin penuh untuk memperbaiki peringkat lah, day by day, game per game kan kalau kata si Ruben Amorim. Terus perihal dengan yang tim, dikabarkan bahwa hari ini, mungkin minggu ini kali ya, akan ada keputusan mengenai Marcus Rashford. Jadi abangnya Marcus Rashford yang juga merupakan agennya sudah kembali dari Itali dan hari ini akan berbicara dengan manajemen Manchester United. Sebetulnya agak bingung juga ya kalau ke AC Milan sih, gue mikir kan situ udah ada Rafael Leo, mau jadi striker udah ada Alvaro Morata gitu. Dia mau taruh di mana lagi gitu, ada Tammy Abraham lagi. Dia mau taruh di mana lagi gitu. Sedangkan pelatih baru Porto, Sergio Conceição ini, yang beberapa kali gue baca dan juga beberapa kali gue lihat, justru ini adalah pelatih yang selalu meminta atau demand lebih kepada pemainnya untuk selalu bergerak, untuk selalu berlari gitu ya. Cocok gak nih Rashford di situ? Nah, tapi kita tunggu aja ya. Ya semoga sih dia bisa dengan menemukan permainan terbaiknya kembali ya. Sehingga ya kalau mau ya dibeli aja gitu loh. Kan gue udah berkali-kali bilang kalau emang dari akademi dijual dengan harga yang berapa, ya itu seharusnya sih untung gitu lah ya, walaupun nggak juga jual murah gitu ya. Untuk ukuran Rashford seharusnya 30-40 juta tuh udah untung kita. Nah, berkaitan dengan itu, kemarin ada yang komen sama gue nih, Garnacho kayaknya bener gak sih beritanya bang gitu. Jadi ini dilaporkan sebenarnya awal dari Di Marzio. Di Marzio itu punya media-media atlet lah ya, dan itu kan yang pertama kali memberitakan mengenai Joshua Zirkzee waktu itu mau dibeli malah Manchester United. Jadi seperihal si Kvaratskhelia masih aja gue gak bisa nyebut namanya. Kvaratskhelia ini udah here we go ke PSG. Antonio Conte itu kan mencari pengganti lah ya. Cuman menurut kabar kan penawarannya itu adalah 45 juta euro ya kepada Garnacho, kepada Manchester United untuk membeli Garnacho. Nah, Manchester United ini memasang atau mematok harga di atas 60 juta, ternyata 70 juta euro dipatok. Nah,
Napoli bilangnya kemahalan ya. Ada yang komen itu begini bilang, ya elah 30-40 juta aja udah bagus itu. Ya, cuman beda kasusnya sama Rashford. Kalau Rashford kan udah 27 ya. Mungkin setahun 2 tahun lagi bisa turun nilainya. Garnacho tuh masih 20, masih ada ruang dia untuk improve. Kan gue udah berapa kali gue bilang, gue nggak pernah minta Garnacho untuk dijual. Cuman nih anak harus di sekolahin lagi dulu gitu loh, dilesin lagi dulu, balik ke akademi gitu loh. Umur 20 tahun, kalau ini 70 juta nih, MU patok harga. Ada yang bilang, udah 40 juta aja udah kebagusan. Iya, tapi kalau 3-4 tahun lagi, Garnacho semakin membaik, ya, semakin membaik, gue rasa 70 juta ada aja yang nebus gitu loh. Ya, ada aja sih yang nebus, entah PSG, entah Madrid mungkin, entah ya Inter Milan apa kalau udah kaya gitu Liga Italia, ada aja. Kalaupun misalnya 3-4 tahun lagi dia mentok skillnya gitu-gitu aja, kita jual 20 juta pun ya kita nggak rugi sebenarnya, karena dia dari akademi gitu loh. Dia dari akademi masuk ke tim utama dan kita udah memakai dia 3-4 tahun ke depan misal gitu ya untuk kedalaman squad, ya nggak rugi lah hitungan bisnisnya ya. Jadi jangan lo lihat sang sekarang, ya jual aja 30-40 juta, ya sayang juga. Kalau ntar dia sampai Napoli ternyata dia bisa lebih bagus, terus Napoli jual ke PSG 150 juta, ayo, itu kan gigit jari. Kecuali ada buyout clause-nya 30% atau 40%. Selling fee, selling fee-nya 40%. Nah, itu boleh deh tuh. Ya, 40% tapi. Cuman kalau misalnya kita jual, tau sendiri Napoli dulu jual Koulibaly aja minta hampir 100 juta, 40 juta malah. Akhirnya kita pilih Maguire. Dulu jual Edison Cavani ke PSG itu udah 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah harganya langsung mahal, 60-70 gitu. Nah kan forecast gitu. Apa sih istilahnya? Prediksi bisnis masa depan itu juga harus lo perhitungkan gitu loh. Ini kan bukan jual beli di pasar, beli jual beli gitu ya. Ya kalau lo main football manager kan ada tuh segala macam klausa-klausanya yang entah itu selling fee 40%, buyback kayak gitu-gitu loh ya. Cuman lu juga harus lihat bahwa kan suka ada tuh kalau di FM tuh ada tipe pemain kan, hot prospect of the future gitu kan, hot prospect yang player gitu. Ya kalau dari tim scouting, tim pelatihan bilang dia di hot prospect, ya sayang kalau misalnya kita lepas dengan harga 30-40 juta, tapi dia punya nilai gitu diprediksi bisa naik gitu. Kalaupun nggak naik pun masih 20-30 juta, kita jual dengan harga situ 4-5 tahun lagi, no problem. Yang penting kita udah pakai dia kan sebagai kedalaman squad. Lo dia sekarang udah 8 gol 6 assist musim ini. Sancho aja cuma 2 gol 6 assist. Imbang lagi kemarin lawan Bournemouth ya. Jadi harus dipikirkan juga dari sisi bisnis ke depannya gitu. Jangan cuma lo pikir jual putus di sini. 40 juta udah pakai lo kenapa lo jangan mandang dari sisi pemainnya gitu. Ya, lu jangan mandang jual beli bursa transfer itu dari sisi pemainnya, dari sisi klub, tetap dari sisi klub yang lo lihat. Ya. Dibilang udah bagus tuh harganya 40 juta, 30 juta. Lu harus lihat dari sisi klub. Itu ya yang namanya sama lah kayak kehidupan biasa, kehidupan nyata. Lu dari sisi lu punya barang nih, ya lu simpen dulu lah karena mungkin menjadi klasik di 5-10 tahun lagi ya, lu tahan ya kayak gitu. Oke. Terus berita juga yang dibahas ini dari Lori Whitwell bahwa sepertinya ya ini si Casemiro ya dan Anthony kayaknya akan belum propose ya, khususnya Casemiro ya. Sepertinya penawaran dari Saudi Arabia itu masih bersifat prematur. Artinya kalau prematur masih terlalu terlalu cepat untuk diprediksi jadi apa enggak. Masih banyak hal lain yang menunggu. Apakah Manchester United akan mengambil pemain tengah
Ini yang harus dilihat. Jadi itu lagi sekali gue lihat, tidak bisa dilihat hanya pada saat ini, harus lo lihat dari sisi kepentingan klub. Untuk Randal Kolomoani ternyata udah here we go ke Juventus ya, tadi laporannya dari Fabrizio Romano. Nah ini yang kita harus lihat nih, apakah jadinya nanti kepergian Rashford ini harus dilaksanakan di musim ini atau mau ditahan. Tapi kan kayaknya Amorim udah juga enak gitu sama dia, ya kan, udah nggak pernah dibawa gitu. Ya udah, nggak apa-apa, jual aja. Walaupun kita mungkin tadinya kan seharusnya kan yang diinginkan kan penggantinya Rashford tuh kan Randal Kolomoani, karena opsinya sih cukup bagus ya, bisa dipinjem dan tanpa obligation to buy ya, tanpa obligation to buy. Nah ini yang kita harus lihat lagi, karena Randal Kolomoani ini akhirnya berlabuh ke Juventus. Terus dilaporkan juga oleh Lori Whitwell bahwa yang sangat-sangat urgent dan sangat-sangat difokuskan oleh Ruben Amorim adalah sektor wingback kiri ya. Jadi posisi wingback kiri adalah menjadi long term, malah itu long term prioritas ya, di bulan Januari ini. Walaupun kita dikabarkan Luke Shaw itu akan balik katanya sih akhir bulan ini, cuman gue udah sebutkan, jangan kita mengulangi lagi ya kejadian 2 tahun berturut-turut gitu loh, yang namanya bek kiri tiba-tiba cedera, nggak ada penggantinya. Sama kayak tahun lalu kan, Alvaro Fernandes keburu di loan dengan dengan obligation to buy ke Benfica. Nah ini yang harus diperhatikan. Kita menunggu ya, pasti Diego Leon udah jadi satu penantangan transfer pertama Ruben Amorim. Kita akan tunggu lagi bagaimana selanjutnya di bursa transfer, karena ini sudah 2 minggu ya, masih sisa 2 minggu lagi, 16 hari lagi. Harusnya sih Manchester United harusnya udah mulai pergerakan ya. Cuma kan tadi dilema juga. Nih lu 2 pertandingan bagus sama Arsenal sama Liverpool, udahlah ngapain beli. Itu bahaya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.